Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Sohibul Itmam selaku pengampu mata kuliah Arbitrase Syariah. Di sini saya Della Febi Ameliana, NIM 62 Klasis 5B akan menjelaskan sedikit materi tentang pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu arbitrase. Arbitrase sendiri merupakan penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan umum, sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase sendiri merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Hal yang terpenting dalam suatu sengketa yaitu pelaksanaan putusan atas sengketa tersebut atau sering disebut dengan istilah eksekusi. Di dalam perkara perdata, paling tidak ada dua lembaga penting yang dapat menjadi tempat penyelesaian suatu perkara, yaitu lembaga pengadilan dan arbitrase. Badan arbitrase dapat melaksanakan pemeriksaan sengketa secara adil dan lebih cepat, akan tetapi badan arbitrase tidak punya organ untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan putusannya. Seperti layaknya pengadilan yang mempunyai jurusita untuk melaksanakan eksekusi. Oleh karena itu, dibutuhkan peranan yang dipenuhi yakni dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Lembaga asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. Tidak terpenuhinya ketentuan tersebut berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan penyerahan dan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan selanjutnya catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran. Pencatatan tersebut merupakan satu-satunya dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 menentukan bahwa jika pencatatan tersebut tidak dilakukan sesuai atau dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan. Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan diberikan hak untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase tersebut telah diambil dalam sesuai proses yang dimana arbiter atau majelis arbiter memeriksa dan memutuskan perkara telah diangkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka. Yang kedua, ada perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbiter tersebut, yaitu perkara yang menurut hukum yang dapat diselesaikan dengan arbitrase. Yang ketiga, ada putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa selain ketiga hal tersebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Jika menurut pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri ada satu hal atau lebih syarat dari ketiga syarat tersebut di atas yang tidak dipenuhi, maka Ketua Pengadilan dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan tersebut. Tidak dibuka untuk upaya hukum apapun. Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase. Putusan arbitrase yang telah dipenuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, maka berlakulah ketentuan umum yang berlaku bagi pelaksanaan putusan perkara perdata. Di samping itu, dalam pembahasan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia akan dibedakan ke dalam putusan arbitrase nasional dan arbitrase internasional.
Untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase itu putusan arbitrase nasional dapat dilihat dari patokan berikut ini. Ada dua patokan. Yang pertama ada faktor wilayah di mana putusan dikeluarkan. Dikatakan sebagai putusan arbitrase nasional apabila putusan itu dikeluarkan di wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, rules yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dalam hal ini, meskipun putusan itu dikeluarkan di wilayah Indonesia dan para pihak yang berselisih adalah sama-sama warga negara Indonesia, tetapi rules yang digunakan adalah rules internasional. Misalkan rules internasional Chamber of Commerce, yaitu putusan arbitrase ini merupakan putusan arbitrase internasional atau asing. Jadi, suatu putusan arbitrase adalah putusan arbitrase nasional apabila diputuskan di wilayah di Indonesia dan merupakan rules yang berlaku di Indonesia tanpa mempersoalkan para pihak yang berselisih. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang menentukan suatu putusan arbitrase itu adalah putusan arbitrase nasional apabila putusan tersebut memenuhi dua syarat atau patokan tersebut. Sementara itu, putusan arbitrase nasional itu sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 1 Konvensi New York, yaitu tahun 98, yaitu putusan arbitrase internasional itu merupakan putusan yang dibuat di suatu negara yang pengakuan dan pelaksanaannya di luar negeri. Dasar hukum eksekusi putusan arbitrase nasional dapat ditemukan pada pasal 59 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Sedangkan dasar eksekusi putusan arbitrase internasional dapat diatur dalam Konvensi New York, yaitu tahun 58 yang oleh negara Republik Indonesia telah diratifikasi dengan keputusan Presiden nomor 34 tahun 81. Dan juga dalam Konvensi ICSID tahun 68. Selanjutnya ada pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Tadi sudah saya jelaskan mengenai ada putusan arbitrase nasional dan internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Yang pertama ada pendaftaran putusan ke pengadilan negeri. Dalam ketentuan pasal 59 Undang-Undang Arbitrase pada intinya mengatur putusan arbitrase itu wajib diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri paling lambat 30 hari setelah tanggal putusan diucapkan. Merujuk pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Arbitrase Pengadilan Negeri, yang dimaksud di sini adalah pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Adapun proses pendaftaran tersebut dilakukan dengan menyerahkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase disertai dengan lembar asli atau salinan otentik pengangkatan sebagai arbiter. Kemudian pada bagian akhir atau bagian pinggir salinan putusan arbitrase itu diserahkan melalui pencatatan dan penandatanganan oleh arbiter pengadilan negeri atau arbiter atau kuasanya yang menyerahkan. Pencatatan inilah yang menurut pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Arbitrase, yaitu melakukan akta pendaftaran. Menurut pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Arbitrase, tidak dilakukannya pendaftaran dalam jangka waktu yang ditentukan, berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase. Terus selanjutnya ada pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan arbitrase ini dilaksanakan secara sukarela atau dengan bantuan pengadilan. Namun, pelaksanaan putusan dengan bantuan pengadilan itu baru dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan dengan secara sukarela. Hal tersebut diatur dalam pasal 61 Undang-Undang Arbitrase yang berbunyi, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Adapun jangka waktu yang diberikan perintah
eksekusi paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Namun sebelum memberikan perintah eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri perlu memeriksa terlebih dahulu adalah putusan arbitrase telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Arbitrase yang meliputi yang pertama ada para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase yang memuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak atau catatan penerimaan oleh para pihak apabila kesepakatan dilakukan melalui sarana komunikasi. Yang kedua, sengketa merupakan di bidang perdagangan atau bukan sengketa yang menurut undang-undang yang tidak dapat dilakukan perdamaian, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Putusan arbitrase yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan menolak permohonan pelaksanaannya eksekusi. Yang kedua ada pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Sama halnya dengan putusan arbitrase nasional. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional ini melalui proses yang sama, yaitu tahap pendaftaran lalu eksekusi. Namun perlu diingat kembali bahwa yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing itu telah dikemukakan dalam peraturan Mahkamah Agung, yaitu nomor 1 tahun 90, ya, tentang Jukno Konveksi New York tahun 58. Dengan demikian, apabila putusan arbitrase dijatuhkan atau diputuskan di kawasan diplomatik Indonesia, putusan arbitrase tersebut tidak tergolong putusan arbitrase asing, tetapi malah termasuk putusan arbitrase nasional. Dalam kaitannya dengan putusan arbitrase asing, masalah kewarganegaraan para pihak tidak menjadi patokan dalam menentukan apakah putusan arbitrase itu putusan asing atau tidak. Yaitu yang terakhir ada pembatalan putusan arbitrase. Permohonan pembatalan putusan arbitrase itu terjadi apabila yang pertama putusan telah diberikan dengan melampaui batas-batas yang diberikan dalam persetujuan arbitrase. Yang kedua ada apabila putusan telah diberikan berdasarkan persetujuan arbitrase yang batal atau lampau waktunya. Yang ketiga ada putusan telah diberikan oleh sejumlah arbiter tidak berwenang memutus di luar hadirnya arbitrase lainnya. Yang keempat ada apabila telah diputus tentang hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih dari apa yang dituntut. Yang kelima ada apabila putusan mengandung keputusan yang satu sama dengan yang lainnya yang bertentangan. Yang terakhir yaitu ada apabila para arbiter telah melalaikan untuk memutuskan satu atau lebih hal yang menurut persetujuan arbitrase telah dimintakan keputusan dari mereka. Terima kasih, itu penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.